Halo teman-teman, kenalin nama saya Marsha Pujiana dan rekan saya. Saya Mirlianti. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang sistem manajemen database dan struktur file. Selamat mendengarkan. Apa sih sistem manajemen database? Sistem manajemen database secara umum merupakan suatu program yang berfungsi untuk pendefinisian database, menyimpan database sebagai pendukung dari penggunaan bahasa permintaan data atau DQL, membuat laporan, dan membuat tampilan proses pemasukan data. Sedangkan menurut HAL 2009, sistem manajemen database merupakan sebuah perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang diakses atau memiliki orientasi oleh pemakai. Selanjutnya yaitu ciri-ciri database. Ada 3 ciri-ciri database. Yang pertama, sistem yang dapat menyimpan data dalam floppy disk atau hard disk. Yang kedua, sistem yang menganut pengolahan data untuk ditambah, diubah, atau dihapus dengan mudah dan terkontrol. Yang ketiga, data terpisah dari program. Selanjutnya yaitu sifat-sifat database. Sifat-sifat database terbagi 2, yaitu yang pertama internal. Internal merupakan kesatuan atau integritas dari file-file yang terlibat. Sedangkan yang kedua yaitu terbagi atau share. Terbagi atau share merupakan elemen-elemen database yang dapat dibagikan pada user baik secara sendiri-sendiri maupun secara serentak dan pada waktu yang sama. Selanjutnya yaitu fungsi database. Yang pertama yaitu membantu dalam pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Yang kedua, mengelola basis data atau database mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut baik berupa entry, edit, hapus, query terhadap data, dan membuat laporan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu beberapa komponen yang mendukung dalam pengerjaan database. Yang pertama yaitu hardware. Hardware berupa perangkat komputer standar menyimpan media sekunder dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua software. Software merupakan perangkat lunak yang berperan untuk mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. Yang ketiga yaitu database. Database merupakan database yang mewakili sistem tertentu untuk dikelola. Sistem basis data dapat terdiri dari lebih dari satu database. Yang keempat yaitu DBMS. Merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. Contohnya software database sederhana: DBase, Postbase, Microsoft Access, Microsoft Fox Pro, dan Borland Paradox. Kemudian yang terakhir yaitu user atau pengguna. Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data mulai dari merancang basis data sampai menggunakan pada tingkat akhir. Contohnya programmer, casual user, end user. Selanjutnya yaitu struktur database. Yang pertama, hubungan eksplisit merupakan suatu pendekatan untuk menetapkan hubungan eksplisit antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hierarki. Kemudian yaitu hubungan implisit merupakan hubungan yang dapat menyatakan secara tidak langsung dari catatan data yang telah ada. Data dalam database relasional ada dalam bentuk tabel-tabel yang disebut flat file. Flat file adalah suatu penyusunan data 2 dimensi dalam kolom dan baris-baris. Selanjutnya yaitu elemen-elemen lingkungan database. Terdapat beberapa elemen lingkungan database. Yang pertama yaitu pemakai. Para pemakai mengakses database dalam 2 cara, yaitu dengan metode pertama, akses tersebut dapat dicapai melalui program-program pemakai yang disiapkan oleh profesional sistem. Yang kedua yaitu model sistem manajemen database. Setiap model DBMS mencapai tujuan ini dengan cara yang berbeda, tetapi ada beberapa ciri umum diantaranya, yaitu pengembangan program, backup dan pemulihan,
penggunaan database untuk pelaporan, akses data. Yang ketiga yaitu bahasa definisi data. Bahasa definisi data adalah sebuah bahasa program yang digunakan untuk mendefinisikan database fisik ke DBMS. Terdapat 3 tingkat yang disebut sudut pandang atau view. Dalam definisi ini, sudut pandang internal, sudut pandang konseptual, dan sudut pandang pemakai. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang administrator database. Apa sih fungsi-fungsi dari administrator database tersebut? Simak sama-sama ya teman-teman. Yang pertama, fungsi perencanaan database, yaitu mengembangkan strategi database organisasi, mendefinisikan lingkungan database, mendefinisikan persyaratan data, dan mengembangkan kamus data. Yang kedua, fungsi desain, yaitu database logis atau skema, sudut pandang pemakai eksternal atau subskema, database sudut pandang internal, dan kontrol database. Yang ketiga, fungsi implementasi, yaitu menentukan kebijakan akses, menerapkan kontrol keamanan, menspesifikasi prosedur tes, dan menetapkan standar pemrograman. Keempat, fungsi organisasi dan pemeliharaan, yaitu mengevaluasi kinerja database dan mengorganisasikan kembali database. Yang kelima, fungsi perubahan dan pertumbuhan, yaitu merencanakan perubahan dan pertumbuhan dan mengevaluasi teknologi baru. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan database. Pertama, independensi data. Kedua, standarisasi data. Misalnya, item data yang mencerminkan jumlah penjualan hanya milik satu nama, arti, dan format. Ketiga, masukkan data satu kali. Keempat, asosiasi dan panduan data. Artinya, jalinan data, baik fasis maupun logis, dibutuhkan di dalam database. Kelima, keamanan data. Keenam, pemilikan data bersama. Data dibagi atau dimiliki bersama oleh semua pemakai. Dan yang terakhir, pengelolaan data. Artinya, data dikoordinasi dan dikendalikan oleh administrator database atau DBA. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat pendekatan database. Manfaat pendekatan database yang pertama, berkurangnya kelebihan data dan inkonsistensi, yaitu data dipadukan dalam database umum, maka hanya satu salinan dari setiap item data yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan keluasan untuk memenuhi permintaan yang berubah. Yang ketiga, meningkatnya aksesabilitas data. Yang keempat, sekurang-kurangnya pendekatan database, artinya pandangan pendekatan database yang disajikan tentunya yang ideal. Yang kelima, mahal. Perangkat keras dan lunak yang diperlukan oleh pendekatan database sangat mahal. Perangkat keras yang diperlukan biasanya mencangkup unit penyimpanan primer yang besar guna mencangkup DBMS dan sistem operasi. Dan yang terakhir, peka. Oleh karena sifat peka ini, database harus dilindungi secara seksama. Semua database harus didukung atau dicadangkan, sehingga database itu dapat dipulihkan sepenuhnya kalau terjadi malfungsi. Selanjutnya, penyusunan sistem manajemen database. Dapat dilihat, susunan sistem manajemen database yaitu dari atas ke bawah. Di sini, saya akan membahas satu persatu dari bawah ke atas. Susunan paling rendah adalah bit. Bit merupakan sistem angka biner yang terdiri atas angka 0 dan 1. Susunan selanjutnya adalah byte. Byte merupakan bagian terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter khusus yang membentuk suatu item data atau file. Satu byte digunakan untuk mengkodekan satu karakter. Susunan selanjutnya adalah data item atau field, merupakan merepresentasikan suatu atribut dari suatu record yang menunjukkan suatu item dari data, misalnya nama, alamat, kumpulan dari field membentuk suatu record. Susunan selanjutnya adalah record. Record merupakan menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file.
File yang terdiri dari record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Susunan selanjutnya adalah basis data. Basis data merupakan sekumpulan dari berbagai macam tipe record yang mempunyai hubungan terhadap suatu objek tertentu. Dan susunan yang paling atas adalah sistem basis data. Sistem basis data merupakan sekumpulan basis data yang tersusun dari beberapa file. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh susunan sistem manajemen database, yaitu mengenai tentang data mahasiswa. Jadi, skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antar mereka, dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data yang memiliki 3 level, yaitu konseptual, eksternal, dan internal. Skema level konseptual adalah tampilan organisasi yang luas akan menampilkan keseluruhan database, mendaftar semua elemen data dan hubungan di antara mereka. Skema level eksternal adalah tampilan pengguna individu terhadap bagian dalam database, masing-masing mengacu pada subskema. Sedangkan skema level internal adalah tampilan rendah database yang menjelaskan data disimpan dan diakses termasuk layout catatan, definisi, alamat, dan indeks. Organisasi file database terdapat 2 jenis media penyimpanan file. Yang pertama, SSAD. Ciri-ciri SSAD yaitu proses pembacaan record harus berurutan, data disimpan dalam bentuk blok, dan proses penulisan hanya bisa dilakukan sekali. Yang kedua, DSAD. Ciri-ciri DSAD yaitu proses pembacaan record tidak harus berurutan, mempunyai alamat, data dapat disimpan dalam karakter atau blok, dan proses penulisan dapat dilakukan beberapa sekali. Selanjutnya, metode susunan file dalam menentukan alamat record. 1. Sequential atau urut. 2. Direct atau random. 3. Hashing. Dan yang terakhir, indexed sequential. Tujuan organisasi file database yaitu menyediakan sarana pencarian record bagi pengolahan, seleksi, atau penyaringan, dan memudahkan pembuatan atau pemeliharaan file. Fungsi dan pemakai dalam sistem manajemen database. Yang pertama, administrator data. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyusun prosedur dan kebijakan umum untuk seluruh data, tidak hanya menyangkut tentang data apa yang disimpan dalam database. Sedangkan administrator database, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan database. Desainer database. Keuntungan menggunakan database yang pertama yaitu kerangkapan data dapat diminimalkan, yang kedua inkonsistensi data dapat dihindari, yang ketiga multi-user, yang keempat standarisasi data dapat diterapkan, dan yang terakhir keamanan data terjamin. Kerugian menggunakan database. Yang pertama yaitu biaya. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan software dan hardware yang tepat sangatlah mahal, begitupun biaya untuk perawatannya. Yang kedua sangat kompleks. Semakin kompleks suatu sistem, maka semakin mudah terjadi error dan semakin sulit perawatannya. Dan yang terakhir, resiko yang terpusat. Adanya data rangkap kecil yang mengakibatkan data hilang selama proses aplikasi berlangsung. Yang terakhir adalah proses desain database. 1. Analisis persyaratan. 2. Desain database konseptual. 3. Desain database logika. 4. Perbaikan skema. 5. Desain database fisik. Dan yang terakhir, desain aplikasi dan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus sistem manajemen database dalam bentuk entity relationship diagram. Teman-teman bisa baca sendiri dari kasus yang telah kami buat. Langkah-langkah untuk membuat entity relationship diagram dari kasus tersebut adalah 1. Identifikasi entitas-entitas utama dalam kasus tersebut, yaitu perpustakaan memiliki kode buku, jenis buku, tahun buku, dan judul buku. Pelanggan atau customer memiliki nick, nama, nomor telepon, dan alamat. Peminjaman buku memiliki nomor buku,
tanggal sewa atau tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. 2. Tentukan atribut-atribut untuk setiap entitas atau entity. Dari kasus tersebut, yang menjadi entity atau entitas adalah perpustakaan, customer, dan peminjaman. Sedangkan atribut merupakan bagian lingkaran dari perpustakaan, customer, dan peminjaman. Sedangkan segitiga yang berada di tengah merupakan penghubung atau relasi. Customer memiliki nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Perpustakaan memiliki kode buku, jenis buku, tahun terbit, dan judul buku. Sedangkan peminjaman memiliki nomor sewa atau nomor peminjaman, tanggal sewa atau tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan denda. Jadi, customer terhubung untuk melakukan peminjaman, perpustakaan terhubung untuk dipinjamkan, dan peminjam terhubung untuk melakukan atau memberikan peminjaman. Entity Relationship Diagram bisa dibuat menggunakan aplikasi yang tersedia dan menggunakan Word ataupun jenis media lainnya.